JOB Deskripsi, struktur organisasi di BMT. Anggota kelompok 2. 1 Khofifah Aknin Mahtunina. 2 Firda Violita. 3 Sri Rahayu Handayani. 4 Siti Nur Azizah. 5 Vicky Purnandari. 6 Arum Rusmawati. Pembagian kerja tiap bagian, yaitu ada pengurus, manajer, CSO atau teller dan akunting, marketing funding, dan marketing lending, pengurus. Fungsi utama jabatan adalah melakukan kontrol dan pengawasan secara keseluruhan atas aktivitas organisasi dalam rangka menjaga kekayaan KJKS BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya. Tanggung jawab pengurus. Pertama, bertanggung jawab atas aktivitas KJKS BMT dan melaporkan perkembangan KJKS BMT kepada seluruh pihak terkait melalui mekanisme rapat yang disepakati. Kedua, terseleksinya calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Ketiga, terkendalinya aktivitas funding, lending dan collecting di KJKS BMT. Keempat, terjaganya kondisi kerja yang aman, nyaman di lingkungan KJKS BMT. Kelima, terbukanya hubungan kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha KJKS BMT. Keenam, menjaga KJKS BMT agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak menyimpang dari visi dan misinya. Ketujuh, meningkatkan kualitas SDM KJKS BMT. Tugas-tugas pokok pengurus. 1. Bertanggung jawab atas aktivitas KJKS BMT dan melaporkan perkembangannya kepada seluruh pihak yang terkait melalui mekanisme rapat dan reporting lain secara tertulis. Meliputi: pertama, melakukan pengawasan dan pertemuan harian, mingguan, bulanan, triwulanan, dan semesteran untuk membahas capaian target serta kendala-kendala yang dihadapi. Kedua, membantu karyawan melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan. Ketiga, mendapatkan data dan mempersiapkan bahan agenda rapat untuk melaporkan perkembangan. Keempat, menyelenggarakan rapat anggota dan melaporkan perkembangan tahunan. Kelima, menyusun rencana kerja dan anggaran serta cash flow tahunan. 2. Melakukan penyeleksian calon karyawan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan dan mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian karyawan. Meliputi: yang pertama, melakukan penilaian terhadap kinerja karyawan dari kebutuhan akan penambahan SDM. Kedua, membuka peluang kesempatan kerja secara terbuka apabila masih dibutuhkan formasi. Ketiga, melakukan tahap-tahap rekrutmen hingga seleksi karyawan sesuai dengan aturan yang berlaku. Keempat, mengeluarkan surat keputusan pengangkatan atau pemberhentian karyawan. 3. Mengendalikan seluruh aktivitas di KJKS BMT. Mencakup: pertama, mengawasi secara keseluruhan aktivitas KJKS BMT. Kedua, melakukan penilaian terhadap aktivitas KJKS BMT dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. Ketiga, mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan. 4. Menjaga kondisi kerja yang aman dan nyaman di KJKS BMT. Meliputi: pertama, merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja yang memotivasi karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai sasaran organisasi. Kedua, memperhatikan keluhan karyawan dalam hal kerjasama tim dalam mencapai target kerja. 5. Membuka kerjasama dengan pihak-pihak luar dalam rangka mengembangkan usaha. Mencakup: yang pertama, mencari peluang dan membuka kerjasama dengan pihak lain, organisasi dan perorangan, yang dapat secara langsung ataupun tidak langsung memenuhi kebutuhan organisasi, seperti funding untuk likuiditas ataupun kerjasama pembiayaan. Kedua, mempertahankan kerjasama yang telah dijalin dengan organisasi-organisasi sejenis. Ketiga, melakukan hubungan keorganisasian dengan pihak eksternal baik pemerintah maupun swasta. 6. Menjaga agar dalam aktivitasnya KJKS BMT tidak menyimpang dari visi dan misi utamanya. Meliputi: pertama, melakukan pengawasan terhadap aktivitas KJKS BMT dan memastikan aktivitasnya konsisten dengan visi dan misinya. Kedua, melakukan evaluasi bersama dengan Dewan Pengawas atas prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam aktivitas penghimpunan simpanan maupun pembiayaan.
7. Meningkatkan kualitas SDM. Mencakup. Yang pertama, mengadakan diskusi secara internal ataupun mengundang pihak tertentu dengan tema yang relevan dan berdampak secara langsung dan tidak langsung bagi peningkatan pengetahuan dan wawasan SDM. Kedua, mengirimkan karyawan KJK SBMT dalam paket-paket pelatihan, seminar, lokakarya yang diselenggarakan pihak-pihak tertentu sehubungan dengan peningkatan skill dan wawasan SDM sesuai dengan bidangnya. Wewenang pengurus. 1. Menyetujui dan menolak pengajuan pengeluaran biaya dengan alasan-alasan yang dapat diterima. 2. Menyetujui dan menolak pengajuan pembiayaan, hasil rapat komite, apabila dianggap dapat merugikan organisasi. 3. Menyetujui dan menolak pengajuan pembelian aktiva tetap. Menyetujui dan menolak pencairan dropping pembiayaan sesuai dengan batasan wewenang. 4. Menyetujui dan menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui prosedur. 5. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan karyawan. 7. Melakukan penilaian dan evaluasi atas prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Memberikan keputusan promosi, rotasi dan PHK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan. 10. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan organisasi dalam upaya mencapai target proyeksi dan tidak merugikan organisasi. 11. Memutuskan menolak atau menerima kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan kegiatan KJK SBMT. 2. Manajer. Fungsi utama manajer. Fungsi utama jabatan manajer adalah merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh aktivitas organisasi di kantor yang meliputi penghimpunan dana dari anggota dan calon anggota serta penyaluran dana yang merupakan kegiatan utama organisasi serta kegiatan-kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas utama tersebut dalam upaya mencapai target. Tanggung jawab manajer. 1. Tersusunnya sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi, finansial maupun non-finansial. 2. Tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan. 3. Terselenggaranya penilaian prestasi kerja karyawan. 4. Tercapainya lingkup kerja yang nyaman untuk semua pekerja yang berorientasi pada pencapaian target. 5. Terjaganya keamanan dana-dana anggota dan calon yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh aset KJK SBMT. 6. Menjaga kantor agar dalam aktivitasnya senantiasa tidak lari dari visi misinya. 7. Terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada di dalam. 8. Terbitnya laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana anggota secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan. Tugas pokok manajer. 1. Menyusun sasaran, rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi, finansial maupun non-finansial. Meliputi: pertama, menentukan sasaran dan target jangka panjang dan jangka pendek. Kedua, merencanakan dan menyusun rencana kerja jangka pendek 1 tahun dan jangka panjang 3 tahun. Ketiga, menyusun rencana anggaran jangka pendek dan jangka panjang. Keempat, mempresentasikan rencana kerja jangka panjang dan jangka pendek kepada pengurus KJK SBMT. 2. Mengusahakan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan meliputi: pertama, memonitor dan memberikan arahan dan masukan terhadap upaya percapaian target. Kedua, menindaklanjuti hasil evaluasi. Ketiga, mengevaluasi seluruh aktivitas dalam rangkaian pencapaian target. Keempat, menemukan dan menentukan strategi-strategi baru dalam upaya mencapai target. 3. Menyelenggarakan penilaian prestasi kerja karyawan. Meliputi 1. Menetapkan tujuan penilaian prestasi kerja. 2. Melakukan penilaian prestasi kerja karyawan. 4. Mengusahakan tercapainya lingkungan kerja nyaman untuk semua karyawan yang berorientasi pada pencapaian target, yang mencakup: 1. Merencanakan dan merancang sistem hubungan kerja yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja sama dalam mencapai sasaran organisasi.
2. Memperhatikan keluhan atas pelayanan terhadap anggota. 3. Mengevaluasi pola hubungan bila diperlukan. 5. Menjaga keamanan dana anggota dan calon anggota yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh aset KJKS BMT, yang meliputi. Pertama, mengupayakan terjaganya likuiditas dengan mengatur manajemen dana seoptimal mungkin hingga tidak terjadi dana rush maupun idle. Kedua, mengupayakan strategi-strategi khusus dalam menghimpun dana dan penyaluran dana. Ketiga, mengupayakan strategi-strategi baru dan handal dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah. Dan yang keempat, melakukan kontrol terhadap keseluruhan harta di kantor. 6. Mengevaluasi dan menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada dengan 1. Mengagendakan dan memimpin rapat operasional bulanan untuk membahas rencana kerja operasional, target kerja dan evaluasi secara keseluruhan serta permasalahan-permasalahan yang terjadi pada bagian operasional. 2. Mendokumentasikan hasil rapat bulanan sebagai bahan rujukan atas aktivitas selanjutnya. 3. Melakukan kontrol terhadap kesepakatan dan keputusan yang diambil dalam rapat. 7. Menerbitkan laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana anggota secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan maupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan, mencakup. Yang pertama, memeriksa laporan harian, bulanan dan mengesahkannya, otoritasi. Kedua, memeriksa laporan mengenai perkembangan pembiayaan, tingkat kelancaran pembiayaan dan laporan mengenai anggota-anggota yang bermasalah. Yang ketiga, membuat dan mengirimkan laporan keuangan BMT atas persetujuan pengurus kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Wewenang manajer. Yang pertama, memimpin rapat komite untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan. Kedua, menyetujui pemotongan biaya administrasi tabungan untuk tabungan yang tidak memutasi selama 6 bulan atau sesuai dengan kebijakan KJKS BMT. Ketiga, mengusulkan promosi, rotasi dan mutasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, melakukan penilaian prestasi karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kelima, menyetujui dan menolak secara tertulis pengajuan rapat secara musyawarah dengan alasan-alasan yang jelas. Keenam, menyetujui dalam menolak pengeluaran uang untuk pengeluaran kas kecil dan biaya operasional lain sesuai dengan batas wewenang. Ketujuh, menyetujui dan menolak penggunaan keuangan yang diajukan yang tidak melalui prosedur. 8. Memberikan teguran dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan bawahan. 3. Customer Service Officer dan Public Relation, CSO dan PR. Fungsi utama jabatan CSO dan PR. Memberikan pelayanan prima kepada anggota sehubungan dengan produk funding, simpanan, yang dimiliki oleh KJKS BMT. Dalam hal ini simpanan biasa, simpanan berjangka dan produk-produk lainnya. Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas sekretariat kelembagaan untuk kepentingan kerja KJKS BMT. Tanggung jawab CSO dan PR. Menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan, service excellent, kepada anggota BMT. Mengarsipkan seluruh dokumen-dokumen simpanan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan serta dokumen penting lainnya. Mengarsipkan surat masuk dan keluar serta notulasi rapat. Menyelenggarakan seluruh aktivitas rumah tangga BMT yang mendukung aktivitas BMT. Menyelenggarakan absensi kehadiran karyawan dan dokumentasi hasil penilaian seluruh karyawan. Melakukan pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan serta mutasinya. Mengarsipkan dokumen simpanan. Melakukan pekerjaan kehumasan dalam internal maupun eksternal baik organisasi, publik maupun instansi pemerintah untuk membangun image dan kredibilitas. Tugas CSO dan PR. Menyelenggarakan aktivitas kehumasan dengan pihak-pihak eksternal baik organisasi, publik maupun pemerintah untuk membangun image dan kredibilitas yang meliputi. Membuat perencanaan humas baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek secara terstruktur dan sistematis. Melakukan aksi kehumasan melalui media massa ataupun media lainnya yang efektif maupun ke pihak eksternal lainnya.
mengevaluasi efektivitas dari bentuk-bentuk publikasi yang telah dilakukan, serta menyusun rencana serta aksi umpan balik. Menyelenggarakan pelayanan yang memuaskan, service excellent, kepada anggota yang mencakup. Memperhatikan masukan serta keluhan anggota atas pelayanan dan membahasnya pada rapat untuk mendapatkan jalan keluar. Menyelesaikan sesegera mungkin apabila ada kasus yang berkaitan dengan anggota, mengarsipkan seluruh dokumen simpanan, dokumen lembaga, dokumen pembiayaan serta dokumen penting lainnya yang mencakup. 1. Mengatur dan mengawasi sistem pengarsipan. 2. Menyimpan dokumen lembaga serta menjaga keamanannya seperti akte pendirian lembaga, laporan-laporan pajak, surat keputusan, berita acara, surat-surat perjanjian kerjasama. 3. Membuat mekanisme peminjaman untuk dokumen-dokumen berharga bila dibutuhkan. Mengarsipkan surat masuk dan keluar serta notulasi rapat yang mencakup. 1. Memberikan nomor surat keluar serta mengarsipkannya. 2. Menerima surat masuk dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai perihal surat. 3. Mendistribusikan hasil rapat kepada pihak-pihak terkait. 4. Mengarsipkan hasil notulen rapat sesuai dengan tempatnya. Menyelenggarakan seluruh aktivitas rumah tangga yang mendukung seperti 1. Melakukan perencanaan anggaran rumah tangga dan mengajukan kepada manajer. 2. Melakukan evaluasi, kontrol dan upaya-upaya penghematan apabila terjadi hal-hal yang di luar kebiasaan, pembengkakan biaya operasional. 3. Melakukan pengawasan atas pembayaran kewajiban setiap akhir bulan seperti pembayaran rekening pajak. Menyelenggarakan absensi kehadiran karyawan dan dokumen hasil penilaian seluruh karyawan serta pengajuan gaji yang meliputi. 1. Membuat absensi setiap pergantian bulan. 2. Melakukan kontrol, sebagai penyelia atas absensi karyawan. 3. Membuat rekapitulasi kehadiran karyawan, berkenaan dengan pengajuan gaji yang dibuat. 4. Membuat daftar gaji dan mengajukan pada manajer untuk disetujui oleh pengurus. 5. Mendokumentasikan seluruh arsip yang berkenaan dengan prestasi dan kondisi kerja karyawan ke dalam masing-masing map file karyawan. 6. Melakukan rekapitulasi kondisi karyawan pada setiap akhir semester dengan arsip pendukung yang ada sebagai bahan evaluasi terhadap karyawan yang bersangkutan. 7. Melakukan pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan serta mutasinya yang mencakup 1. Menerima anggota dan memberikan penjelasan mengenai produk simpanan yang ada. 2. Membuatkan buku dan memberikan nomor rekening kepada anggota baru. 3. Membuatkan warkat simpanan dan memberikan nomor. 4. Membuat register simpanan baik di komputer maupun di buku registrasi. 5. Melakukan pemindahbukuan simpanan apabila diperlukan atas persetujuan yang berwenang. Melakukan pengarsipan bukti simpanan yang mencakup 1. Melakukan pengarsipan untuk permohonan simpanan pada binder khusus sesuai tanggal. 2. Melakukan pengarsipan untuk kartu simpanan sesuai dengan nomor rekening. 3. Melakukan pengarsipan untuk berkas bagi hasil sesuai dengan bulan. Menyusun laporan tentang perkembangan simpanan anggota yang meliputi 1. Menerbitkan laporan berjangka yang akan jatuh tempo. 2. Menerbitkan laporan perkembangan penyimpan serta dana yang dihimpun. 3. Menerbitkan laporan perbandingan rencana dan realisasi target capaian funding. Dengan demikian maka CSO dan PR berwenang untuk A. Mengeluarkan biaya operasional rutin dalam batas wewenang. B. Mengajukan biaya kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung pekerjaan kepada manajer untuk dipertimbangkan. C. Menyetujui pengeluaran kas untuk penarikan simpanan dalam batas wewenang. D. Melakukan kontrol terhadap kehadiran karyawan. E. Meminta pihak-pihak tertentu yang memegang tanggung jawab dana, uang muka biaya dan pinjaman lainnya, untuk cepat menyelesaikannya, apabila waktu yang disepakati sudah tiba. F. Memberikan masukan dan membantu karyawan lainnya yang memerlukan bantuan dalam kapasitasnya. G. Memotong biaya administrasi bagi simpanan yang tidak bermutasi 6 bulan, atau sesuai dengan kebijakan. H. Menutup rekening secara otomatis untuk rekening-rekening yang saldo nominalnya di bawah saldo minimum.
Melakukan pemindah bukuan untuk kasus-kasus tertentu yang telah ada kebijakannya. 4. Teller dan akunting. Fungsi utama jabatan teller dan akunting: mengelola administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan, membuat surat-surat perjanjian pembiayaan, serta merencanakan dan melaksanakan segala transaksi yang sifatnya tunai. Tanggung jawab teller dan akunting: A. Terselesaikannya laporan kas harian dan mingguan. B. Terjaganya keamanan kas. C. Tersedianya laporan cash flow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi. D. Penyiapan administrasi pencairan pembiayaan, dropping. E. Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan. F. Pengarsipan jaminan pembiayaan. G. Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan. H. Penyiapan kupon dan kontrol terhadap kupon. I. Pembuatan laporan pembiayaan dengan periode laporan. J. Membuat surat teguran dan peringatan kriteria anggota yang akan dan telah jatuh tempo. K. Menerbitkan laporan keuangan, laporan perkembangan pembiayaan dan laporan mengenai penghimpunan dana masyarakat secara lengkap, akurat dan sah baik harian, bulanan ataupun sesuai dengan periode yang dibutuhkan. Tugas-tugas pokok teller dan akunting. 1. Menyelesaikan laporan kas harian yang mencakup menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang. Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi. Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti. Membuat rekapitulasi transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pihak yang berwenang. Melakukan cross-check antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault di neraca. 2. Menjaga keamanan kas yang mencakup melakukan penghitungan kas pada pagi dan sore bail saat akan dimulainya hari kerja dan akhirnya hari kerja yang harus disaksikan oleh manajer. Meneliti setiap uang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu. Menjaga ruangan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman. Melakukan cross-check antara vault dengan neraca dan rekapitulasi kas. 3. Menyediakan laporan cash flow harian yang meliputi hari untuk setia membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap kejadian transaksi. Meminta pengesahan laporan cash flow dan yang berwenang sebagai laporan yang sah. 4. Menyiapkan administrasi pencairan pembiayaan, dropping, dan melakukan proses dropping yang mencakup memeriksa kelengkapan administrasi anggota yang akan datang, membuat akad pembiayaan, tanda terima jaminan, kartu angsuran dan pengawasan, kupon pembiayaan untuk yang harian. Membacakan akad kepada anggota pembiayaan. Mengisikan buku registrasi anggota pembiayaan secara lengkap dengan data dari app dan SPP. 5. Mengarsipkan seluruh berkas pembiayaan yang meliputi. Memeriksa kelengkapan administrasi untuk diarsipkan. Mengarsipkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening. Menyimpan kartu pengawasan sesuai dengan nomor rekening anggota pembiayaan. Hanya mengeluarkan berkas pada saat dibutuhkan dengan bukti catatan pengeluaran dan memastikan berkas yang telah selesai digunakan telah dikembalikan pada tempatnya. 6. Mengarsipkan jaminan pembiayaan yang meliputi. Memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui manajer dengan bukti tanda tangan yang tertera pada lembar penerimaan jaminan. Memberikan lembaran tanda terima jaminan ASI kepada anggota, dan mencatatnya pada buku registrasi jaminan. Menyimpan tanda terima jaminan, kopi, dengan surat jaminan ke dalam brankas jaminan. Mengeluarkan jaminan apabila diperlukan sepengetahuan manajer secara tertulis. Melakukan kontrol atas jaminan-jaminan yang ada. 7. Melayani angsuran dan pelunasan pembiayaan yang mencakup menerima angsuran dan mencatatnya ke dalam buku pengawasan pembiayaan. Menyesuaikan kartu angsuran anggota dengan kartu penawasan yang ada. Meneliti dengan menghitung kembali sisa hutang anggota, untuk anggota yang akan melakukan pelunasan. Menerima setoran dari petugas kolektor. Membantu pengisian setoran dari kolektor dan meneliti setoran yang masuk sesuai dengan jumlah kupon yang dikeluarkan. 6. Menyiapkan kartu teller dan kontrol terhadap kartu angsuran yang meliputi
Menyiapkan teller apabila petugas kolektor akan berangkat. Membuat teller yang dikeluarkan dan dikembalikan. Melakukan pengecekan apabila terjadi selisih kartu angsuran antara yang seharusnya ada, tersisa, dengan yang tersisa. Membuat laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan yang terdiri dari laporan pencairan per bulan dan total pencairan selama setahun. Laporan lengkap outstanding dan mutasinya. Laporan pembiayaan yang akan jatuh tempo. Laporan kolektibilitas tingkat kelancaran pembiayaan. Laporan prestasi capaian target marketing. Daftar anggota yang harus ditagih. Daftar anggota yang akan dan telah jatuh tempo. Membuat surat teguran dan peringatan kepada anggota yang akan dan telah jatuh tempo yang meliputi. Membuat dan mengirim surat teguran pada anggota yang telah jatuh tempo. Membuat dan mengirimkan surat peringatan pada anggota yang akan jatuh tempo. Melakukan kontrol tindak lanjut surat pemberitahuan dan peringatan yang dikirimkan kepada anggota. Membuat akad pembiayaan maupun perjanjian terkait lainnya. Dengan demikian, teller dan akunting berwenang untuk menerima transaksi tunai dan transaksi-transaksi yang terjadi. Memegang kas tunai sesuai dengan kebijakan yang ada. Mengeluarkan transaksi tunai pada batas nominal yang diberikan atau atas persetujuan manajer. Menolak pengeluaran kas apabila tidak ada bukti-bukti pendukung yang kuat. Meminta pertanggungjawaban keuangan kas kecil jika batas waktu pertanggungjawaban telah tiba. Memberikan nomor rekening anggota pembiayaan. Melakukan pengamanan atas data-data pembiayaan serta arsip-arsip pendukung. Mengeluarkan laporan resmi mengenai perkembangan pembiayaan atas persetujuan manajer. Tidak memberikan berkas dan arsip kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Marketing funding. Fungsi utama, jabatan marketing funding adalah menerapkan strategi dan pola-pola tertentu dalam rangka menghimpun dana anggota dan calon anggota. Tanggung jawabnya, memastikan target funding tercapai sesuai dengan rencana. Membuka hubungan dengan pihak luar dalam rangka funding. Tersosialisasinya produk-produk funding pada anggota dan calon anggota. Tugas-tugas pokok, memastikan target funding tercapai sesuai dengan rencana. Bersama dengan manajer menyusun target funding. Melakukan funding sesuai dengan rencana yang disepakati. Melakukan evaluasi terhadap aktivitas yang telah dilakukan. Membuka hubungan dengan pihak luar dalam rangka funding. Menghimpun informasi dan mendata peluang-peluang untuk mengakses dana dari pihak yang dapat bekerja sama. Mengakses pihak-pihak yang berpotensi dalam membantu penggalangan dana masyarakat. Menjaga amanah yang diberikan dan menjaga nama baik dalam melakukan tugas, terutama yang berkaitan dengan pihak luar. Mensosialisasikan produk-produk funding, melakukan promosi dan sosialisasi atas nama KJKSBMT serta memasarkan produk-produknya. Mengusulkan produk-produk yang menarik dan berkaitan dengan aktivitas KJKSBMT dalam rangka mendukung penggalangan dana anggota dan calon anggota. Marketing lending. Fungsi utama. A. Melayani pengajuan pembiayaan. Melakukan analisis kelayakan serta memberikan rekomendasi atas pengajuan pembiayaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan. B. Menjemput setoran angsuran pembiayaan anggota. Pertanggungjawaban marketing lending. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang berlaku. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite. Melihat peluang dan potensi pasar yang ada dalam upaya pengembangan pasar. Mengevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang berkaitan dengan angsuran pembayaran. Menyelenggarakan administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan. Memastikan angsuran yang harus dijemput telah ditagih sesuai dengan waktunya. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan. Tugas-tugas pokok, memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar. Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan anggota. Menyelenggarakan administrasi pembiayaan dari pencairan hingga pelunasan. Memastikan angsuran yang harus dijemput telah sesuai dengan waktunya. Memastikan tidak ada selisih antara dana yang dijemput dengan dana yang disetorkan ke KJKS BMT. Menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Thank you.